Kenapa manusia harus percaya pada Tuhan? Kenapa manusia harus percaya dengan Tuhan? Menurut perspektif Fabri ya? Manusia itu banyak memiliki pertanyaan yang tidak mampu dia jawab, banyak memiliki kendala dalam hidupnya, lalu dia membentuk sebuah hegemoni luar biasa di luar dirinya. Bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang akan mampu membantu dia menyelesaikan masalahnya, padahal dia ngai konsep berketuhanan itu hanya untuk menyenangi diri sendiri, membantu dirinya sendiri. Apakah Tuhan itu benar-benar ada? Belum tentu. Sampai hari ini belum ada yang mampu membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Cuman teori saja mereka keluarkan bahwa Tuhan itu ada. Pembuktian bahwa Tuhan itu ada belum pernah ada sampai hari ini. Yang dalam bukan pengertian, pemahaman tentang keberadaan Tuhan memang tidak berbentuk, tidak berwujud kayak membuktikan. Karena kita membentuk suatu opini di luar diri kita bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang tidak mampu dia wujudkan dengan pikirannya, sehingga disebutlah dengan Tuhan, dosa yang widi, ide betara, bla bla bla. Nah, untuk dia mampu menjelaskan ini, maka dibuatlah karangan baru bahwa ini namanya Tuhan, tidak berbentuk, tidak berwujud, tidak bisa dijangkau oleh pikiran. Tapi kalau memang Tuhan maha kuasa dan maha segala-galanya, kenapa beliau tidak mau mewujudkan dirinya? Katanya beliau maha segala-galanya, tidak mampu mewujudkan dirinya dalam wujud sesungguhnya. Loh, ini aku ada. Dari zaman peradaban baru dimulai, dari zaman agama-agama baru dibentuk, belum pernah satupun manusia yang mampu membuktikan bahwa Tuhan itu ada, kecuali diceritakan dalam bentuk mitos dan legenda. Nah, sekarang apakah itu berarti kita tidak layak mempercayai sesuatu di luar diri kita? Berbentuk layak. Kenapa? Layak. Kenapa layak? Karena untuk mendapatkan jawaban yang tidak mampu kamu jawab dalam hidup, raga harus bermediasi dengan diri sendiri dan mengaktualisasi pikiran itu dalam bentuk wujud. Luar biasa. Dia membentuklah eksistensi di luar diri kita yang namanya Tuhan. Ini namanya pegangan dalam berkeyakinan. Sebab kalau hidup singlah pegangan, patuh cara kapal sing menganggon nakoda atau kante. Kante itu pegangan menuju tujuan raga kemana? Untuk mengarahkan. Diciptakanlah kebaikan dan keburukan. Diciptakanlah siapa? Ya manusia. Kitab suci tidak ada satupun ditulis langsung oleh Tuhan. Maaf. Betul. Semua didasarkan atas pikiran-pikiran, atas opini, atas asumsi-asumsi pada saat itu yang mana baik, yang mana buruk. Jadi ada istilah baik dan buruk itu fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Fungsinya untuk tatanan sosial ekonomi. Tatanan sosial, tatanan ekonomi. Oh, ini hal baik yang harus dilakukan demi kebersamaan. Kebersamaan hidup yang lebih baik. Jadi, tetapi ada sebuah kekuasaan yang mutlak diberikan oleh manusia kepada Tuhan dalam penghakiman. Tapi lama-lama oleh peradaban dan terbukanya pikiran masyarakat, penghakiman ini mulai diambil alih oleh manusia. Padahal cid lemo jelek, cid lemo jahat. Ada hal-hal tertentu yang memang harus diputuskan oleh manusia. Contohnya, karena kita raga mengelah custom lah hukum tertentu. Oh ya, maling mengambil milik orang tanpa izin maling, ya itu hukumnya yang harus disepakati sesuai kesepakatan bernegara, bermasyarakat di suatu wilayah. Tetapi apakah dia benar manusia yang jahat? Itu hak Tuhan dalam menentukan, hak opini kita dalam pembentukan Tuhan. Terus ada lagi banyak hal yang kita sudah mulai main-main, seakan-akan kita lah yang
diberikan hak oleh Tuhan menjadi hakim. Contoh, nak memirat. Oh cio demo jahat memirat ya. Bang bu benan pang betaru yang gurun yo anu paling ke dituan dibayar. Orang yang pada saat ngomong gitu, orang ini 100% tidak mengerti hukum karma pale. Padahal kita membentuk hukum karma pale. Yang bahkan Tuhan itu sendiri tidak mau ikut campur urusan itu. Karena Tuhan bukan dagang es campur. Kalau Tuhan dagang es campur, dia semua hidup manusia akan dicampuri. Kenapa Tuhan tidak ikut campur? Karena Tuhan terlalu sibuk. Tuhan itu disiplin. Kalau kita berpikir berkesadaran lebih tinggi, tidak ada yang lebih disiplin dari Tuhan. Itulah yang harus dicontoh disiplinnya. Makanya itu jadikan barometer berketuhanan. Kalau kita berkeyakinan pada Tuhan, bukan berkeyakinan pada materi. Oh, raga bahagia Tuhan berarti sayang ya. Raga belum tentu. Oh, raga menderita dicak-cak dengan masalah bla bla bla. Tuhan benci ya raga. Itu namanya orang yang tidak punya kesadaran berketuhanan. Arti dia punya kesadaran material. Kesadaran materi ini lama-lama disahkan. Karena gini, makin banyak orang percaya pada kebohongan, meyakini kebohongan sebagai sebuah kebenaran, jadilah kebohongan itu sebuah kebenaran.